بأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Miftahul Jannah Parit Indah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Di petang ini kita kembali Allah izinkan untuk sama-sama menikmati majlis-majlis zikir ini. Semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin. Ma'asyiral kiram, juga majlis kita tak boleh kosong daripada selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ terdapat keberkahan majlis dan tercurah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih melanjutkan adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas pada masalah ma yaqrahuna al-madha wa yazhaduna fi sana'in nasi alaihim. Mereka tidak suka puji-pujian dan benci atau tidak senang dengan sanjungan-sanjungan orang kepadanya. Kalau kita sebaliknya, ya, kalau tidak disanjung marah kan, Allah musta'an, dikritik pada tabi'in dan siapapun yang menjadi pengikut setia mereka. Terakhir kemarin tentang seseorang memuji, itu Khalid ibn Yazid, berkan dari Ja'wanah, dahala rajulun ala Umar bin Abdul Aziz. Seseorang masuk menemui Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tahu Umar bin Abdul Aziz? Dedis, apa keistimewaannya Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang tahu? Oh, suka berbagi. Oh, itu pengertiannya. Ayolah, tak apa-apa lah. Kalau itu makna biasa royal tidak itu ya. Royal itu adalah orang yang suka berlebihan belanja. Suka belanja. Kalau antum royal itu suka berbagi. Oh, kawan saya tuh royal karena dia suka bagi-bagi. Ayolah, saya royal lah sekarang. Masya Allah. Ada enggak lagi? Masih ada, alhamdulillah. Sini sayang, tolong kasih dia. Nggak mau, padahal ada ongkirnya tadi itu. Ayolah, Masya Allah, hayakallah. Kenapa? Kalau cium boleh, tapi sujud di atas tangan saya tidak boleh. Jadi besok itu kalau nak cium hidungnya, jangan kening. Kening itu sujud.
Hah? Jadi yang membolehkan cium tangan kepada orang tua, para ulama, guru, orang yang hormati, abang-abang kita, kakak-kakak kita, jangan kening ya. Itu tidak cium tangan aja, itu adu kening. Kalau dia pakai cincin cincin rakit, bengkak pula kita. Tapi dicium. Antum nak cium pakai hidung boleh, nak cium pakai mulut boleh. Dah. Nah, paham? Tadi kening saya tengok tu. Ulang lagi. Nah, baik, jazakallah khair. Jadi kalau yang membolehkan, karena memang ada sebagian ulama membolehkan mencium tangan orang-orang yang kita hormati, guru-guru kita, rehmak kita, saudara yang lebih tua dan lain-lain, tapi bukan diadu kening, tapi adalah hidung, dicium dengan hidung atau dengan mulut misalnya, atau ya. Tapi tengok dulu, kalau ustaznya habis makan ikan baung jangan dicium tangannya, ya, atau makan durian. Nah, tapi kalau makan durian nanti tidak hilang baunya, saya tunjukkan ya, biar tidak payah-payah, tidak pakai sabun. Sudah tahu caranya? Gimana? Digosok pakai apa? Sabun lagi, tidak pakai sabun saya bilang. Tidak tahu ya? Mau tahu? Nah, ambil bijinya, masuk dalam kobokan, diremas, cuci, insya Allah tidak ada bau. Jangan sekarang nggak ada duriannya, dia tidak ada bau. Nanti coba ya, kalau tidak berhasil kasih tahu saya, insya Allah. Tidak pakai apa? Tidak pakai sabun, habis hilang. Kalau sabun 2 kali pun kadang tidak hilang. Kalau sendawanya, apalagi dalam sholat, biar tak bau sekeliling, tahu caranya. Bukan tutup mulut, pakai tangan, enggak. Jangan buka mulut, biarkan dia keluar melalui hidung, insya Allah tidak bau. Ada yang bisa uji coba sekarang? Yang makan durian tadi, nanti pas lagi sholat nak sendawa, jangan buka mulut, tapi keluarkan dari hidung. Tonton rajin makan durian, tapi krik-kriknya tidak tahu. Saya pelajari banyak nih dari kawan saya orang Thailand. Nah, baik, lanjut ya. Jadi siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz, kata beliau orangnya royal, dengan makna suka memberi sampai hartanya habis untuk negara. Kalau kita kayaknya banyak yang menghabiskan uang negara, makanya tidak akan terkenal nanti, padahal terkenal dengan keburukan. Tapi Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, memerintah 2 tahun 5 bulan 22 hari, setengah pelita. Tahu pelita? Yang tahu kepanjangan pelita? Tidak ajar baca PKN. Weh, itu marah Pak polisi nanti. Belajar PKN. Pembangunan 5 tahun. Apa lihat? Nanti masuk pertanyaan nanti. Nah, pembangunan 5 tahun, dia setengah saja. Kita 1 pelita 5 tahun sah. Ada sampai 5 pelita. Hanya menumpuk harta. Kalau Umar bin Abdul Aziz membuat masyarakat adil, makmur, aman, tentram, sentosa, dan lebih daripada itu beriman dan bertakwa. Ma'asyir kiram, Umar bin Abdul Aziz dakhala rajulun ala Umar bin Abdul Aziz faqal, datang menemui Umar bin Abdul Aziz, lalu dia katakan, ya Amirul Mukminin. Biasalah orang kalau bertemu pemimpin mesti banyak basa-basi, mesti banyak basa-basi, memuji-muji, dan coba-coba menghina pemimpin, Nah, pastilah orang memuji. Ada yang patut dipuji, tapi hanya sekedar basa-basi. Dah lewat pemimpin tu, dicubir-cubirnya, enggak. Oleh sebab itu makanya lebih baik kita tidak dekat-dekat dengan pemimpin. Ya, kalau bisa tidak bertemu sampai mereka turun lagi, bagus sekali. Tapi
tak boleh luput mendoakan mereka, tak boleh luput menyokong program-program mereka yang membangun, yang positif. Jelas? Dan dukung mereka untuk berbuat keadilan. Tapi dekat-dekat pasti banyak basa-basi. Termasuk saya. Saya kalau sudah dekat dengan orang pasti basa-basi sah. Cuma udah sedih, maaf, tepaknya kan ya, padahal udah mati. Soalnya ada yang lebih bagus pada itu. Sah? Ini ada intelnya nampaknya. Baik. Jadi datang kepadanya Umar bin Abdul Aziz, lalu dikatakan, ya Amirul Mukminin, inna man qablaka kanatil khilafatu lahum zainan wa anta zainul khilafah. Orang-orang dahulu bagi mereka jabatan pemerintahan ini, khilafah ini, bagi mereka adalah perhiasan. Bagi mereka adalah perhiasan. Awalnya mereka tak dikenali, jadi dikenal. Awalnya mereka tidak dipuji, jadi dipuji. Awalnya mereka tak diharapkan, sekarang banyak berharap padanya. Awal mereka macam-macam lah. Akhirnya orang kalau sudah jadi dapat jabatan ditinggikan, sah? Jadi jabatan itu yang meninggikannya. Ada soal. Ada apa ini? Jadi ada seorang bercerita, Ustadz bercerita, sebelum saya punya mobil katanya, pergi ceramah ke sebuah kantor pemerintah, tidak pernah ada yang nyambut, tidak dipedulikan. Setelah bawa mobil, Masya Allah, langsung kepala kantor jemput ke parkirnya. Saya bilang, berarti Anda yang dihormati bukan Andanya, tapi mobilnya. Sah? Berarti yang dihormati mobilnya apa orangnya? Mobilnya. Berarti ada yang salah barangkali ya. Bisa salahnya pada orang kantor itu yang tidak pandai menghormati orang, apalagi ustadz. Atau memang ustadznya tak patut dihormati. Mohon maaf ya, di mata mereka. Sah? Nah. Atau bagi mereka hal seperti itu tidak perlu, atau ustadznya tidak butuh, tapi ustadznya yang cerita. Setelah punya mobil baru disambut nyawa katanya. Lalu saya bilang, kalau itu tidak usah ngaji lah di situ. Berarti mereka tidak pandai menghargai ilmu itu. Mereka hanya menghargai materi, menghargai mobil. Kasih aja mereka mobilnya, kasih ilmu, kasih mobil. Jadi artinya mobilnya mengangkat namanya, sama dengan ini, jabatan khalifahnya mengangkat namanya. Itulah maknanya kanatil khilafah zainal lahum. Khilafah itu jadi hiasan bagi mereka. Mereka jadi terlihat indah, terlihat bagus, terlihat terpuji gara-gara menjadi khalifah. Sebaliknya, wa anta zainul khilafah. Sebaliknya, khilafah ini jadi terkenal gara-gara kamu. Khilafah Bani Umar bin Abdul Aziz. Ada lupa semua ya, Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah. Nah, jadi kalau ditanya orang siapa Khalifah Bani Umayyah yang paling terkenal setelah Muawiyah, orang akan menyebut Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Bahkan siapa khalifah yang paling terkenal selepas Khulafa Ar-Rasyidin? Umar bin Abdul Aziz. Khulafa Ar-Rasyidin siapa yang tahu? Yang tahu Khulafa Ar-Rasyidin siapa yang tahu? Satu Abu lagi yang tahu, yang lain tidak ada yang tahu. Siapa yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin? Enggak ada. Antum sekarang baru ajarkan, kemarin-kemarin tidak diajarkan doa. Khulafa Ar-Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman,
Dasman. Ya Allah ya Rabbi. Hah? Subhanallah. Ini tidak boleh tidak tahu ini. Tidak boleh tidak tahu. Yaitu Ali bin Abi Talib. Itu namanya khilafaun Nabi. Khilafatun nubuwah. Selesai Ali, selesai khilafatun nubuwah. Tinggal lagi adalah kerajaan. Dimulai dengan diangkatnya Muawiyah. Tapi disebut juga dengan sistem khilafah. Karena yang mereka merujuk pada aturan Islam. Nah, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Kan satu-satunya sistem pemerintahan Islam kan adalah khilafah. Setelah itu ada namanya kerajaan. Kerajaan ini ada yang Islam, ada yang tidak. Sah? Kerajaan ada yang Islam, ada yang Syekh. Kerajaan ada kerajaan Islam, ada kerajaan yang tidak. Jangan bilang kafir, tidak Islam, nanti marah orang sama kita. Nah, jadi ada, kalau khilafah pasti Islam, khilafah pasti Islam. Kalau kerajaan ada yang Islam, ada yang tidak. Ada kerajaan Islam, ada kerajaan non Islam. Ala kulli hal. Nah, sekarang Umar bin Abdul Aziz menjadi perhiasan bagi khilafah. Sehingga ketika orang nak mencela Bani Umayyah misalnya, ingat di situ ada Umar bin Abdul Aziz. Jelas? Nah, kenapa? Karena dia membawa harum nama khilafah sampai-sampai nak disamakan dengan khilafatun nubuwah, dengan khulafa ar-rasyidin. Karena dia memerintah seperti khalifah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mendengar pujian itu, kalau kita yang dipuji seperti itu gimana kira-kira? Wih, kasih dia BLT ya, bantuan langsung tunai. Enggak, dikasih hadiah, enggak. Fa'arada anhu. Mendengar itu Umar Abdul Aziz berpaling daripadanya. Diacuhkan. Ini enggak benar. Ini tidak benar. Kalaupun benar tak boleh disebut-sebut. Jadi mereka tidak suka disebut-sebut. Kalau awak tidak tersabut nama langsung sedih. Sah? Awalnya semangat kerja, habis itu langsung drop semangatnya. Langsung down. Besok saya tidak ikut lagi nih. Sah? Awak dah puas jadi panitia ini dan itu, tapi tak sebut nama awak dan pada ada nak perasaan tu? Ngaku aja lah ada. Macam kau tak pernah merasakan, aku pun pernah juga merasa kok. Iya, baru tadi saya merasa kok. Berat sekali memerangi perasaan itu. Sebab saya, awak merasa berjasa kan? Awak merasa? Kan awak biasa kita merasa, walaupun tak berjasa kadang-kadang merasa berjasa. Tiba-tiba ketika hasil nampak orang tak sebut-sebut nama kita, gimana rasanya? Wih, terasa enggak? Makanya oleh sebab itu tuan-tuan pandai-pandailah zaman sekarang ini. Ya, kalau kan disebut semua yang berjasa, sebut semuanya. Paham? Tapi jangan berlebihan. Sebab orang sekarang tuh perasa. Orang sekarang tuh perasa. Jangan-jangan dia bilang pula, kalau tidak ada saya, tidak jadi kalau kerja itu katanya. Sah? Ada tidak perasaan tu? Ngakulah. Cuman apakah diteruskan diikuti atau jadi beban pikiran yang tidak bisa tidur, makan tak sedap? Itu lain lagi. Bagaimana cara menyikapi? Tapi yang itu perasaan itu pasti ada dalam diri setiap Muslim, dalam setiap insan. Kalau tidak ada yang ngaku, suka korek nanti dalam hatinya. Sah? Wih. Ada yang tidak ada sama sekali perasaan itu? Kita tes. Saya buat tesnya. Ada. Karena kata yang namanya penyakit itu ada di dalam orang suka dipuji itu biasa, itu fitrah. Ya enggak? Orang mana yang lebih suka dipuji atau dihina? Ngakulah. Ketika dipuji naik tegak telinganya. Sah? Ketika dihina sekejap, padahal awak bergara kadang-kadang kan
bercanda aja, serius pula dia menanggapinya. Sah? Makanya fitrah manusia asalnya suka dipuji dan tidak suka diacuhkan, direndahkan. Itu biasa. Cuman orang-orang yang beriman seperti mereka ini, mereka tidak suka dipuji. Sebab apa? Sebab yang berhak dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, dia takut amalannya rusak. Makanya perlu kita membaca ini. Saya ketika membaca ini tadi, Masya Allah, banyak hilang itu. Paham saya? Kan awak aja merasa berjasa, di sisi Allah belum tentu, sah? Beruntunglah Allah jadikan kita bagian dari kebaikan itu. Kalau enggak, jadi sampah aja kita. Mau apa kita? Paham enggak? Paham enggak? Diletakkannya kita misalnya sebagai misalnya pengurus salah satu rumah Allah. Itu karunia dari Allah. Orang percaya sama kita, sah? Dipercaya orang kita sebagai ustaz dari Allah. Kalau enggak, orang enggak percaya satu pun. Mau jadi ustaz sendiri tidak mungkin. Bisa jadi ustaz sendiri tidak ada murid. Wih, bisa ceramah sendiri tidak ada jemaah? Tidak mungkin. Jadi itu semuanya karunia dari Allah. Pokoknya kembalikan sini semuanya. Kalaulah Umar bin Abdul Aziz yang begini prestasinya tak senang dipuji, tentu barangkali kalau namanya tak disebut dia senang. Sah? Awak tak disebut sekali, padahal berkali-kali disebut orang nama. Sekali tak tersebut, wih, tersinggung dalam hati. Makanya hati-hati kita, syaitan itu masuk bukan hanya ke dalam hati-hati orang yang beriman kuat, orang-orang yang beriman lemah, tapi pada orang-orang bertakwa pun mereka masuk. Makanya nanti di ujung seperti dikatakan oleh Yusuf bin Asbad, yang paling susah diobati oleh seorang ahli ibadah adalah suka dipuji. Suka dipuji. Itu sangat berat. Itulah makanya wallahu alam, kebanyakan ahli ibadah itu yang benar-benar tidak mau tenar, tak mau viral, tak mau tampil. Harun ar-Rasyid pernah memanggil Fudail ibn Iyad. Jadi kenal Fudail ibn Iyad? Siapa yang tahu? Tidak ada juga. Fudail bin Iyad digelar dengan Abidul Haramaini. Abidul Haramaini. Apa makna abid? Ahli ibadah. Al-Haramain, dua tanah haram Makkah dan Madinah. Dia yang paling ahli ibadah, yang paling banyak ibadahnya di dua tanah suci itu. Paling terkenal. Ketika Harun ar-Rasyid datang haji, dia ingin bertemu dengan Fudail bin Iyad. Kenapa dia nak bertemu? Ya, dia seorang alim, seorang ibadah, dia nak mengambil ilmu daripadanya. Diutuslah menteri paling besarnya. Diutus menterinya untuk, ya istilahnya mengundang. Kan dihormati kita kalau diutus menteri ngundang kita. Kalau sempatlah misalnya Pak Prabowo sekarang, sah? Diutus menteri Menko untuk ngundang Ustadz Dasman. Kira-kira tersanjung enggak saya? Wih, tersanjung enggak? Dia sudah memberikan penghormatan enggak pada saya? Sudah. Menteri, padahal yang surat kan sudah cukup sebenarnya kan? Bahkan kalau perlu apa dia perintahkan aja, suruh orang staf paling rendah di kantornya presiden nelpon saya, kamu harus datang 2 menit setelah ini. Mau tidak mau harus datang kan? Baik. Nah, ini diutus menteri besar. Melihat orang itu datang, Fudail bin Iyad matikan semua lampu di rumahnya. Kenapa dia matikan lampu? Supaya roh itu tak masuk. Karena dia paham kalau yang namanya pemerintah datang, utusannya pasti menyibukkan. Sah? Oh ya, pemerintah datang menyibukkan apa enggak? Menyibukkan. Kecuali dia datang diam-diam. Seperti Umar datang keliling, tidak ngasih tahu kan? Nah itu ya. Tapi kalau dia pakai menyampaikan, pasti siapkan protokolernya. Fudail tidak mau. Akhirnya ketika menteri bicarkan assalamualaikum, salam terpaksa dijawab.
Lalu dia bilang, saya utusan Amirul Mu'minin Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid tahu kalian? Tahu kalian? Khalifah terkenal, ulama dia jadi khalifah. Tidak seperti dalam kisah 1001 malam. Kalian pasti dengar tentang kisah 1001 malam. Seru itu dipanggilkan oleh Abu Nawas. Sah? Itu cerita bohong aja banyak. Cerita bohong. Ya namanya dari judulnya ada tahu kita 1001 malam. Nama judulnya judul fiksi. Tentu isinya fiksi juga. Nah, Harun Ar-Rasyid rahimahullah, apa katanya? Saya utusan Harun Ar-Rasyid. Apa kata beliau? Saya tidak ada urusan dengan Harun Ar-Rasyid. Saya tidak ada urusan dengan Harun Ar-Rasyid. Akhirnya pulanglah menteri itu, lapor ke khalifah. Marah khalifah. Wih, marah khalifah. Ya, khalifahnya juga ahli ibadah, maka paham dia. Ini orang bukan nak melawan, tapi karena memang tidak mau terfitnah. Akhirnya Harun sendiri yang datang ke rumah Fudail bin Iyad tanpa pengawal, sendirian. Sama ada yang tadi juga, dimatikan lampu sama Fudail. Saya kayaknya berlebihan ya. Bukan, karena beliau tidak mau terfitnah oleh dekat-dekat dengan seorang pejabat itu. Jelas ya. Tapi kita jangan buat pula begitu nanti. Datang wali kota ke rumah, matiin lampu. Lalu saya wali kota, Ustaz, tidak ada urusan. Yang coba dimatikan PLN rumah nanti. Yang ngurus di teleponnya rektor PLN kan rumah nomor 12A Gayan Kayu Manis. Banjar Sakti, tolong putuskan seluruh aliran listrik ke sini dengan pergaulan umum lagi. Dia cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita belum bisa ya, masih senang juga makan di restoran kan, kadang minum juga di kafe, karena yang punya orang ngaji juga kabarnya. Jadi kaum muslimin semua. Kalau Fudail enggak, dia hanya di rumah Allah atau di rumahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inilah Umar bin Abdul Aziz, ketika dipuji dia tidak senang. Kalau bisa kita sekali-sekali tidak dipuji, senang sekali, rasa itu dalam hati, sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Nah, wa qala rajulun li Maimun ibn Mahran rahimahullah, ya Aba Ayyub. Ini Maimun ibn Mahran juga seorang ulama tabi'in. Nah, seorang ulama tabi'in, dia banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga seorang ahli ibadah dari Kufah. Dia dikatakan kepadanya, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, ma yazalun nasu bi khairin ma abqaka Allahu lahum. Orang akan tetap dalam kebaikan selama engkau berada di antara mereka. Asal dojo Ustaz dipokan aman kota Pekanbaru. Nah, begitulah lebih kurang ya. Orang akan baik-baik saja selama engkau masih bersama mereka. Mak pujian luar biasa nih saya. Berarti keberadaan kita dianggap sah, keberadaan kita dibutuhkan. Kemudian faqala lahu Maimun, lalu dia berkata pada orang itu, aqbil ala sya'nika. Manusia akan tetap dalam kebaikan selama mereka bertakwa kepada Rabb mereka. Bukan karena saya, tapi mereka dalam kebaikan selama masih bertakwa. Dia kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan urusan saya, urusanmu sendiri. Itu bertakwalah kepada Allah. Jangan andalkan saya. Nah, ini enggak, orang mati pula diandalkan pula. Ya, cari barakah ke kuburan. Enggak. Cari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari kebaikan pada Allah, cari keamanan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa marra Harithah bin Badr bin majalisi qaumihi Bani Tamim wa ma huwa Ka'bun maulah. Fa kullama ijtaza bi qaumin qamu ilaihi wa qalu marhaban bi sayyidina.
Falamma walla qala lahu Ka'ab ma sami'tu kalaman qad aqarra li'aini wa la alazza bimasma'i min hadzal kalam alladhi sami'tuhu al-yawm. Faqala lahu Harithah lakinni lam asma' kalaman qad akrahu li nafsi wa abghadha ilayya mimma sami'tuhu. Qala wa lima? Qala wayhak ya Ka'ab innama sawwadani qaumi hina dhahaba khiyaruhum wa amathiluhum fahfaz anni hadha thumma anshidhu khalatid diyaru fasuttu ghayra musawwadin wa minas syaqa'i tafarrudi bisu'dadi. Harithah ibn Badr At-Tamimi lewat di majlis kaumnya, wa ma'ahu Ka'bun maulah, bersamanya ada Ka'ab mantan hamba sahayanya, pembantunya. Fakullama ijtaza biqaumin qamu ilaihi, setiap lewat suatu kaum mereka berdiri menyambutnya. Wa qalu, lalu mereka berkata, marhaban bi sayyidina, selamat datang kepada pemimpin kami, kepada pemimpin kami. Jadi setiap lewat rombongan kaumnya mereka berdiri menyambut, memberikan penghargaan dan kemuliaan, penghormatan. Ya, selamat datang pemimpin kami. Falamma walla qala lahu Ka'ab, setelah selesai lewat dari mereka semua, Ka'ab berkata kepada Harithah ibn Badr At-Tamimi tadi, dia memang pemimpin Bani Tamim. Qala lahu Ka'ab ma sami'tu kalaman qad aqarra li'aini wa la alazza bimasma'i aw bisam'i min hadzal kalam allazi sami'tu al-yawm. Saya tak pernah mendengar perkataan yang lebih menenangkan mataku, yang lebih senang di telingaku dari perkataan yang aku dengar hari ini. Apa itu? Marhaban bi sayyidina, yaitu tuannya dipanggil sebagai pemimpin. Tentu senang dia. Kenapa tidak senang? Tuannya pemimpin, berarti dia pembantu. Kalau tuannya jadi wali kota, lalu dia adalah pembantu asistennya, dia jadi asisten wali kota. Terangkat enggak? Ya terangkat. Ini adalah cerita nyata ini. Salah seorang rektor, dia punya pekerja office boy, office boy namanya Pak Der. Ya, OB ya. Ya kerjanya ya cleaning service juga di kantor Pak Rektor itu. Nanti kalau ada yang tanya, kamu kerja di mana? Bilang kerja di rektorat. Kalau kerja rektorat kan tinggi bunyinya kan? Iyalah, saya dulu ketika jadi syema'had, kantor kami kan direktorat tuh. Mana kantor Ustaz? Direktorat. Dengar kata rektorat aja orang sudah sah. Ini tidak main-main nih kerjanya deh. Rektorat, lantai 3. Jadi kamu kerja di kantor rektor. Tentu orang bertanya lagi, bidang apa? Bidang jadi asisten Pak Rektor. Asisten kan pembantu aslinya. Asisten artinya ya pembantu. Jadi supaya keren dinamakan asisten. Kalau ditanya lagi bidang apa? Bilang aja bidang makan siang. Asisten rektor bidang makan siang. Kenapa Pak Rektor? Kan makan siang saya kan selalu kamu yang makan. Paham? Pak Rektor kan disiapin makan siang oleh apa? Manajemen. Tapi Pak Rektor karena rumahnya dekat dengan kampus, dia makannya di rumah. Kan lebih enak disuapin daripada nonton orang makan sah. Kan di rumah disuapin sama nyonya. Ini belum merasa, belum tahu. Tapi disuamin sama mama kan enak kan? Sah? Win itu kan, Win Malang. Dia di Masjidil Haram di Makkah, Ashur Awakhir Ramadan misalnya, itu aja. Kalau tanya Syekh Utsaimin Kanal Dasman mana dia tahu? Oh, duduk paling belakang sana. Saya kan termasuk orang kalau selesai kajian, saya tak pernah datang lagi ke situ. Orang kan enggak. Kadang 2 kali datang sepekannya, tapi oke ke Syekh. Ini masih isi sama Syekh setelah kajian.
Kalau saya tak selesai ngaji pergi saya. Salah saya. Jangan diikuti tak? Jangan diikuti. Kenapa? Saya nak ngajar solat. Soalnya habis kajian nak ke WC dulu. Itu masalah. Baik. Mana yang dulu kan? Dekat saya tu ke WC. Weh. Ya WC lah dulu nak. Alhamdulillah. Tapi dia ada sekali, masya Allah. Nantilah. Azan dulu. Allah. Allah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadan la hawla wala quwwata la hawla la hawla la hawla Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi at-tamma as-salatul qa'imah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tadi dia bangga ketika syekh atau maulanya dihormati oleh Bani Tamim tadi. Tetapi sang tuan yaitu Harithah ibn Badr At-Tamimi, sang kepala suku itu, kepala kabilah itu, dia tidak senang. Lakinni, dia jawab, qala Harithah, lakinni lam asma' kalaman qad akrahu li nafsi wa abghadu ilayya mimma sami'tuhu atau akraha li nafsi wa abghada ilayya mimma sami'tuhu. Tapi saya tak pernah mendengar ucapan yang lebih saya benci dan tidak saya sukai dari apa yang saya dengar hari ini. Lalu dijawabnya, kenapa? Kan dipanggil Sayyid, dipanggil Tuan, dipanggil pemimpin. Qala waihaka ya Ka'ab, kasihan kamu Ka'ab, innama sawwadani qaumi, tahu nak kamu, saya ini jadi pemimpin di kaumku
hina zahaba khiyaruhum, ketika tidak ada lagi yang dipilih, tidak ada lagi orang baik-baik, akhirnya saya yang jadi pemimpin. Paham ya? Di antara yang tak baik, saya yang paling paham. Ini ya, semuanya orang-orang pilihan, ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin adil, semua sudah pergi. Di antara yang kurang ilmu itu, saya yang paling alim. Di antara yang kurang adil itu, saya yang paling adil. Terbaik di antara yang buruk, yang lebih di antara yang kurang. Terus pakai contoh juga nampaknya. Itulah masalahnya. Saya dulu di pondok, ya, sering disuruh pidato bahasa Inggris. Sudah itu disuruh jadi guru bahasa Inggris. Tahu enggak kenapa? Tahu enggak kenapa? Karena di antara yang enggak pandai, saya yang paling pandai. Serius ini. Ya, tapi dibilang enggak pandai, nilai 100 juga kalau ujian kan. Bukan masalahnya, bukan bodoh, bukan. Tapi yang terpandai di antara yang enggak pandai saya. Tapi saya kayaknya jar umum saya waktu itu, masya Allah, tentang tidak yakin juga nampaknya. Makanya biar berani juga bilang saya bongkak ya. Tanyalah sana-sana manajemen sekolah tuh. Jadi di antara yang tidak pandai bahasa Inggris, saya yang paling pandai. Tapi ada buktinya. Nilai bahasa Inggris saya tinggi juga urusannya. Baik, selesai juga urusan kan. Ada masalah di bandara, awak juga yang maju. Atau di stasiun ada yang maju. Di tempat-tempat umum lah. Sila masuk kampung saya dibotang-botang juga bahasa Inggris itu. Iya, apa yang ada. Tapi maknanya di antara yang tidak pandai, saya yang paling pandai. Akhirnya jadilah guru bahasa Inggris. Tapi ketika bertemu dengan orang Inggris, itulah kawan-kawan bilang, kayaknya Ustaz lebih paham bahasa Inggris dari orang tuh, katanya. Kenapa? Iya, ketika mereka berbicara, Ustaz langsung paham. Tapi pas Ustaz yang bercakap, mereka tidak paham. Merasa pandai bahasa Inggris. Kalau orang tuh bukan merasa, memang pandai bahasa Inggris. Jadi kekurangan kita kurang aktif bahasanya. Paham? Jadi kadang-kadang pilihan katanya tidak tepat. Harusnya menggunakan kata ini pakai kata yang lain. Yang lain itu biasa, dalam bahasa Arab juga terjadi. Tapi kalau orang tuh salah menggunakan tensesnya, langsung kita bilang hadza khata', itu that's wrong, salah itu, tidak benar. Cuman suruh perbaikinya pakai bahasa Inggris, negur orang tuh tidak pandai. Ya, nah, jadi paham enggak? Jadi itulah makna perkataan beliau, orang-orang hebat sudah pada pergi semua, sehingga di antara yang tak hebat, yang paling hebat di antara yang tidak hebat, yang paling hebat adalah saya. Akhirnya saya jadi pemimpin. Sebenarnya dibanding dengan para pendahulu, saya tidak ada apa-apanya. Itu yang saya tidak suka tuh. Saya diberi pujian yang sebenarnya tidak layak untuk saya. Layak untuk mendiang ayah saya, karena ayahnya terkenal, yang Badar Tamimi ini terkenal memang. Anaknya Harithah tidak seterkenal ayahnya. Sama dengan Hatim At-Ta'i yang dikenal paling pemurah di bangsa Arab. Bangsa Arab kan sedunia paling pemurah, sah? Menurut UNDP, United Nations for Development People, kan bahasa Inggris pandai kan? Iya. Tapi di antara yang tidak pandai itu yang saling pandai. Saya bisa bahasa Inggris. Kalau di sini saya masih percaya juga saya pakai bahasa Inggris pidato, kecuali depan Pak Daryanto. Nah, itu. Tapi kalau di depan santri saya berani, karena mereka akan ngangguk-ngangguk aja. Sah? Ladies and gentlemen, ya kan? Ngangguk kalian tuh, karena kalian tidak paham. Sah? Tapi kalau sudah pidato depan orang Arab, orang Inggris, saya tidak berani. Apa sebab? Nanti mereka kecengengesan aja nengok saya. Ini orang bahasa bahasa Inggris. Jadi itu maksudnya. Jadi beliau, saya tidak suka sekali, saya sangat benci sekali, karena gelar itu tak patut untuk saya.
Dan orang-orang yang sempurna, orang yang hebat sudah dahulu, sudah pergi meninggalkan kita. Jadi ini jenis orang yang sadar kemampuannya, yang paham bahwa prestasi sesungguhnya bukan ayah saya dulu seperti ini, bukan. Harus kita yang berprestasi. Jelas? Jangan banggakan ayah. Kalau ayah orang kaya, saya besok harus lebih kaya dari ayah. Ayah pemurah, saya lebih pemurah. Kalau ayah penipu, janganlah, saya harus boleh jadi penipu. Taib, kalau dia thumma ansyadah, kemudian beliau mendendangkan suatu syair, khalatid diyaru fasuttu ghayra musawwadin wa min as-saqa'i tafarrudi bis-su'dadi. Apa artinya itu? Negeri-negeri sudah kosong dari orang-orang baik. Ada, saya tidak ada apa-apanya. Wa minas syaqa'i tafarrudi bis-su'dadi, termasuk keburukan di saat saya tinggal sendiri yang bisa jadi pemimpin. Karena kalau masih banyak yang ada, kita bisa mundur kan, tapi ketika tidak ada lagi, kita terpaksa maju seperti tadilah. Makanya akhirnya mungkin murid-murid saya ada yang sudah bekerja di luar negeri, saya bilang, antum pandai bahasa Inggris bukan saya karena saya ngajar, karena antum pandai mengembangkan diri bahasa Inggris, sehingga belajar di luar atau kerja di luar negeri, di perusahaan ini dan itu. Bagi yang tidak pandai bahasa Inggris, baru saya bilang, kamu tidak pandai bahasa Inggris gara-gara saya guru bahasa Inggrisnya. Aku aja lah kekurangan kita. Sebab kalau murid, kalau ngaku kita punya kekurangan, dia pasti tutupi kekurangan kita. Tapi kalau kita tidak ngaku kita punya kekurangan, matilah di situ katanya. Awal aja oleh kurang, tidak ngaku kekurangan, tidak ditutupinya kekurangan kita. Sahih? Hanya ketika kita bilang begitu, pasti mereka bilang, dah, walaupun bukan ustadz yang ngajar semuanya, tapi pondasi awal ustadz yang bangun. Masya Allah, senang hati ini dengarnya. Ternyata murid tak ingkar kebaikan guru. Sahih? Alhamdulillah. Jadi memang mengakui kekurangan itu membuat orang mau menutupi kita. Tapi kalau jelas kurang, bertahan juga tidak mau disebut kurang, akhirnya orang biarkan kita tanpa ditutupi kekurangan kita. Siap-siap ya ngaku kekurangan ya, siap salah, siap salah. Kalau mau tahu cara itu, tuh tanya Pak Jem. Pokoknya setiap apa dia bilang, siap salah. Gitu Pak Jem ya? Iya. Yang diajarkan, lo kalian nak masuk nanti masuk SPN. Itu diajarkan tuh, siap salah, siap komandan, sah. Nah, jadi kalau ada firman Allah, siap Allah Ta'ala, sah. Datang hadis Nabi, siap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, wa amma qala al-Fudail, berkata Fudail yang tadi kita ceritakan kisahnya sama siapa tadi? Harun Ar-Rasyid. Qala al-Fudail rahimahullah, alamatuz zuhdi fin nas idza lam yuhib thana'an nasi alaihi. Tanda zuhud manusia itu, tanda zuhud kita kepada manusia itu adalah tidak suka sanjungan manusia, tidak suka disanjung oleh manusia. Tapi kalau disanjung oleh Allah Ta'ala, suka enggak? Wajib suka, tidak ada rianya di situ. Kalau Allah yang menyanjung, kalau sempat Nabi Muhammad datang, lalu dia bilang, man, kamu disanjung sama Allah Ta'ala, wajib suka. Cuman kapan pula Nabi datang? Kalau ada yang bilang Nabi datang lagi, pasti pembohong. Catat itu ya. Kalau ada yang bilang Nabi bangkitlah dari kuburnya, lalu keluar mencium lutut kalian, nah, pastikan itu bohong. Tidak usah ragu, pasti bohong. Jelas? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Wih, ada manusia hidup 2 kali lagi? Ada Nabi Isa katanya menghidupkan orang mati katanya. Itu cara? Ini kan ada ini kan. Nah, baik, Nabi Isa menghidupkan orang mati, ada dalilnya. Tapi kalau Nabi hidup lagi, ada dalilnya?
Nggak ada. Kalau nggak ada dalilnya, khurafat namanya. Jadi sama orang menceritakan menceritakan Imam Syafi'i sering bertabarruk di kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Nah, itu namanya khurafat. Karena Imam Syafi'i sendiri anti dengan tabarruk seperti itu. Masa Imam Syafi'i ngalap berkah? Allah musta'an. Tapi itu jadi cerita. Nah, jadi cerita. Perawinya ada yang pendusta. Nasallahu alaihi wasallam. Lalu dinukil oleh orang-orang yang tidak selektif. Nah, balik lagi, Allah musta'an. Asal ada dalam kitab, berarti benar. Kalau gitu sihir juga tersebut dalam kitab, berarti benar. Sihir ditulis orang tidak dalam kitab? Sihir ditulis orang atau tidak? Ditulis kan? Kitab sihir ada tidak? Kitab sihir ada, berarti benar karena ada dalam kitab. Atau diceritakan oleh ulama kiai, kalau kiai ngajarkan sihir benar. Kalau ada yang ngaku jadi nabi, apa namanya? Pendusta. Ragu kamu? Pendusta aja. Buya Ustaz, buya pendusta aja. Jelas? Jelas. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil. Antu dalilnya? Dalil 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Jelas? Itu tidak ada dalilnya. Maka kita katakan orang itu berdusta. Pakai sorban Ustaz. Ini memang Abu Lahab tidak bersorban dulu? Abu Lahab bersorban apa enggak? Enggak pernah kalian nengok film Arisalah tuh. Abu Lahab bersorban apa enggak? Bersorban. Ini Pak Haji Ustaz. Memang Abu Lahab dah haji. Abu Lahab haji apa enggak? Haji. Jadi hanya main di masjid Ustaz, pengurus masjid Ustaz. Memang Abu Lahab main di mana dulu? Woi, Abu Lahab di mana main dulu? Masjidil Haram. Pengurus Masjidil Haram. Jadi kebenaran itu bukan karena dia di masjid, bukan karena dia Pak Haji, bukan dia pakai sorban, bukan pakai jubah, tidak. Kebenaran itu adalah Al-Quran, Sunnah. Kalau tidak berdalil, itu hanya cerita kosong. Jelas? Jelas? Oleh sebab itu, maka itulah gunanya kita belajar. Harus tanya dalil dari apapun yang diajarkan. Kalau tidak, itu hanya ucapan. Kalau benar, sesuai dalil, kita terima. Kalau tak sesuai, kita tinggalkan. Jelas Mas Syekh? Orang kadang tak pahami ini masalah. Katanya dia pengikut salaf, katanya kita berikan ucapan salaf, tidak dia terima. Kita akan terima ucapan salaf itu satu, sahih riwayatnya. Kalau antum bilang Imam Asy-Syafi'i ngalap berkah di kuburan, buktikan sahihnya dulu. Imam Syafi'i itu bukan orang tak terkenal, murid-muridnya ramai, sah? Murid-murid Imam Syafi'i ramai apa enggak? Ramai. Kenapa enggak ada muridnya yang meriwayatkan itu satu pun daripadanya? Berarti ini mengundang tanda tanya besar. Jangan-jangan Imam Syafi'i tidak jujur ini ya. Ini tidak mungkin, sah? Wih, rela antum tutur Imam Syafi'i tidak jujur? Hah? Tidak mungkin. Berarti ada orang lain yang tidak jujur meriwayatkan ini daripadanya. Yang kedua, di masa Imam Syafi'i di Baghdad tidak ada kuburan keramat doi. Tidak ada habaib burah. Tidak ada habaib. Orang masih di atas sunnah di Baghdad. Yang ahli batil Mu'tazilah tahu orang barisannya, yang ahlus sunnah tahu barisannya. Tidak ada aswaja waktu itu yang suka ke kuburan, ya, kecuali ziarah seperti yang dianjurkan Nabi SAW. Lalu dibilang pula kuburan keramat ada di Baghdad. Tidak ada Baghdad kuburan keramat waktu itu. Nah, maka berarti ada orang pengarang cerita.
Ada dalam buku Ustaz. Iya, kan saya bilang tadi sihir saja ada dalam buku. Keberadaan informasi dalam buku tidak jaminan informasinya sehat dan benar. Jelas? Jelas? Si ragu juga orang lah. Ya, asal ada orang ngaku jadi nabi pasti dusta. Caklah sorbannya 7 meter Ustaz. Katakan bohong. Pendusta. Pangicuan. Tapi memang kalau orang tidak berilmu selalu mudah ditipu. Makanya jangan berhenti menuntut ilmu sampai ini baru tahun kedua dah minta pai. Ya, tahun kedua minta pai. Jangan menuntut ilmu harus sampai payah Ustaz, sering lapar. Kalian mana sering lapar? Kami yang sering lapar dulu. Coba tengok, badan besar sekarang kan. Asal sabar lapar sebentar, nanti kenyang. Sebentar. Kami sering dulu sarapan pagi, makan siang, makan malam jamak takhir tanpa qasar. Paham tak? Rasanya kami di pondok tuh Selasa hari terakhir di pondok tuh ya. Nanti pulang Rabu kan libur, sore Rabu balik lagi pondok. Itulah tuh. Jadi pagi Selasa tuh tak ada untuk sarapan, tak ada. Makan siang tak ada. Akhirnya selesai pulang sekolah, selesai belajar hari itu baru pulang kampung sampai di rumah maghrib. Jelas? Atau sebelum maghrib. Setelah maghrib baru makan apa? Niatnya 3 tuh. Sengaja aku sarapan pagi. Habis itu sengaja aku makan siang. Habis itu sengaja aku makan malam tanpa qasar. Tahu tanpa kasar? Tidak dikurangi porsinya. Sarapan pagi niatkan 1 piring, makan siang 3, makan malam 2, beri tambu 5. Allah musta'an. Itu kalau ada makanan. Kalau tidak, sambung boleh wisol besok. Allah musta'an. Jelas ya? Jadi tidak ada cerita lapar kalian. Kalau kami dulu tidur tak berkasur, haram hukumnya. Ya, sama kiai macam mana nak berkasur, badan sebatang je nak buat di pondok tu. Mana ada katil lah. Tahu katil? Dipan ranjang banyak tak tahu bahasa Indonesia ya. Ranjang tak ada ranjang. Apa kasur tak ada, ranjang tak ada. Yang ada hanya apa namanya? Tikar tipis itu, kalau mungkin tikar plastik atau tikar pandan. Itu kadang tak ada bantal. Bantal kadang anduk basah pula jadi bantal, anduk lembab. Habis itu kena liwasi ngiler, sudahlah lengkap baunya kan, bau lembab sama daun. Allah musta'an. Pondok satu asrama ukuran 4x4 isinya 14 orang. Terbayang tuh? Tidak usah bayangkan. Bikin kalian tidak mau ikut pondok nanti. Kalau kalian, Masya Allah, berapa sekamar? 10. Berapa ukurannya? 6x8. So? Iya. Kami 4x4, separuh kalian isi 14. Mana yang padat? Iya, bukan susun sardin lagi, susun paku. Kalau pas tidur nak rubah posisi, berdiri dulu. Paham tak? Harus berdiri dulu baru bisa rubah posisi. Kalau tak manjat ke atas kawan. Itulah. Alhamdulillah sehat juga sampai sekarang. Jelas? Alhamdulillah. Jadi perjuangan itu akan terasa indahnya setelah kita berhasil. Teruskan ya. Ya. Lapar dikit tahan. Tapi jangan sengaja bikin lapar. Makanya sekarang saya kalau ngajar di kelas, saya pantang ada yang lapar. Kalau kalian nanti kuliah, saya kasih kuliah, sebutkan tuh Ustaz saya belum makan, insya Allah laporkan saja. Boleh makan di kelas. Berarti boleh masak di kelas? Oh, masak tak boleh dah. Makan ringan aja. Kalau kalian tak punya duit, saya kasih. Kalau ada duit, kalau enggak,
minta sama ayah mak, masa sama saya boleh minta? Kan kalau ada dan ada rezeki kalian sama saya, ya. Syarat pertama memang ada, syarat kedua ada rezeki kalian sama saya. Kadang ada piti tapi pas pelit waktu itu kan, orang kedekut payah apanya, jelas. Pokoknya di kelas saya tak ada yang boleh yang lapar. Nah, jadi besok kuliah tempat saya ngajar ya, ikuti itu. Kemana saya ngajar, ikut kuliah di situ. Kalau di alam barzah Allah musta'an. Dah, kita tutuplah dulu sampai sini ya. Jelas? Jelas. Jadi mereka tak suka disanjung. Bukan tak boleh disanjung, tapi kita yang disanjung jangan suka disanjung, karena itu merusak. Mudah-mudahan kita bertemu kembali ya. Bulan depan ya. Bulan depan aja lah. Jangan terlalu cepat. Nah, nanti tidak rindu. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.